Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan soal untuk part kedua dari mata pelajaran PPKN ataupun PKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk soal PAS part kedua kelas 9 semester 1. Nah, ini masih kurikulum 2013. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena perlu diketahui bahwasanya untuk kelas 8 dan kelas 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Teman-teman jangan khawatir, bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini sudah diambilkan dari bank soal nasional sehingga keakuratannya bisa terjamin, bisa teman-teman pakai untuk belajar, bahkan banyak sekali soal yang keluar dan sesuai dengan soal yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan soal-soal berikutnya. Baiklah, langsung kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 21. Sorry, ini adalah kelanjutan ya dari soal yang part pertama. Bagi yang belum menyaksikan part pertama bisa melihat dulu video part pertamanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Pokok pikiran ketiga pembukaan UD 1945 adalah titik-titik. Nah, pokok pikiran ketiga yaitu ya C. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 22. Pokok pikiran keempat pembukaan UUD 45 merupakan penjabaran dari sila titik-titik. Ya, pokok pikiran keempat pembukaan UUD 45 itu adalah penjabaran dari sila ke-1. Kita lanjut ke soal nomor 23. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 45 merupakan penjabaran dari pokok pikiran titik-titik. Ya, yaitu adalah tentang ketuhanan. Kita lanjut ke soal nomor 24. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 45 persatuan di lingkungan keluarga adalah titik-titik. Nah, yaitu hidup rukun dengan saudara. Nah, ini adalah untuk tingkatan di keluarga. Salah satu bentuk dari persatuan yang ada di keluarga. Kita lanjut ke soal nomor 25. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945 keadilan sosial di lingkungan sekolah adalah titik-titik. Nah, yang di lingkungan sekolah melaksanakan piket kelas dengan baik. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 26. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 45 kedaulatan rakyat di lingkungan masyarakat adalah tingkatannya ke lingkungan masyarakat, ikut serta dalam menyelesaikan pemilihan kuwu di desanya. Kuwu. Oke, jawabannya adalah yang bravo B. Kita lanjut ke soal nomor 27. Perhatikan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini. Oke, ini ada pokok pikirannya. Dari pernyataan di atas merupakan sikap positif yang ditampilkan terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan bangsa dan negara, yaitu nomor sikap individualisme, ini bukan, bangga iya, mengutamakan menggunakan bahasa ya. 2, 3 dan 4 apakah ada ya? Jawabannya adalah yang do. Kita lanjut ke soal nomor 28. Makna dari suatu negara memiliki kedaulatan antara lain titik-titik. Yaitu A. Menjadi negara merdeka sejajar dengan negara lainnya ya. Ini yang menunjukkan bahwasanya negara kita memiliki kedaulatan. Soal nomor 29. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, diantaranya adalah asli dan memiliki arti kekuasaan titik-titik. Nah, asli itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jawabannya adalah bravo. Lanjut ke soal nomor 30. Perhatikan bentuk kedaulatan berikut ini. Oke, ada 1, 2, 3, dan 4.
pertanyaan, langsung ke soal. Dari pernyataan di atas yang merupakan bentuk kedaulatan keluar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, bentuk kedaulatan keluar ditunjukkan oleh nomor 1, oke, dan 3. Wah, ada. Ya, jawabannya adalah yang D, delta. Lanjut ke soal nomor 31. Berikut ini sebagian dari tokoh teori kedaulatan. Oke, tokoh yang merupakan tokoh kedaulatan Tuhan adalah titik-titik. Tokoh kedaulatan Tuhan itu adalah Agustinus dan Thomas Aquinas. 1 dan 5. Ya, bravo jawabannya. Lanjut ke soal nomor 32. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan pokok-pokok pemikiran teori kedaulatan negara adalah titik-titik. A. Keberadaan hukum merupakan bukan. Rakyat adalah memegang kedaulatan dalam negara. Nah, ini jawabannya adalah yang B, bukan teori kedaulatan negara, karena kalau yang B ini kedaulatan rakyat. Kita lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan prinsip-prinsip kedaulatan berikut ini. Oke, berdasarkan pernyataan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, di sini adalah 1, oke, 2 oke, 5 oke, 6 oke. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 34. Nah, perbandingan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis yang tidak benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, ini kita agak susah ini menganalisa dari demokrasi liberal, sosialis, dan Pancasila. Yang tidak benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan ya, rakyat, mengutamakan kepentingan bersama, bukan. Ya, yang tidak benar adalah yang sosialis ini pribadi, bukan, seharusnya bukan pribadi, masyarakat. Oke, jawabannya adalah yang 1 ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 35. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut adalah merupakan asas pemilihan umum, yakni titik-titik. A langsung, B umum, C bebas, ataupun D rahasia. Ya, jawabannya adalah umum, B. Kita lanjut ke soal nomor 36. Nah, ini ada pernyataan, mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, salah ciri-ciri parlementer itu adalah adanya pemisahan sudah jelas. Kemudian kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Oke. 1, 3, dan 5. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 37. Lembaga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang berfungsi sebagai badan legislatif adalah yang sebagai badan legislatif yaitu MK ini adalah konstitutif, presiden ini eksekutif. Ya, yaitu adalah yang B, DPR dan MPR. Kita lanjut ke soal nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, ada sebuah pernyataan. Kemudian dari data di atas yang termasuk kekuasaan eksekutif menurut pembagian kekuasaan negara ditunjukkan dengan nomor eksekutif. Itu adalah pemimpin negara atau pelaksana, presiden ya, gubernur iya, bupati iya, wali kota iya. 1, 3, 5, 6. Oke, jawabannya adalah yang B ada. Kita lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan cerita berikut ini. Oke, berdasarkan cerita pada soal Ayah Nani bekerja pada lembaga titik-titik. Ayah Nani seorang penegak hukum. Oke, Ayah Nani menduduki posisi ini karena diajukan dan ditetapkan oleh presiden. Ia salah seorang dari 3 penegak hukum yang diajukan oleh presiden sewaktu ada perselisihan dan penghitungan suara dan pemilihan kepala daerah. Ayah Nani menjadi orang yang mengadili. Nah, ini kata kuncinya. Kalau mengadili yaitu adalah Mahkamah Konstitusi.
Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 40. Perhatikan wewenang berikut ini. Oke, pernyataan yang menunjukkan wewenang majelis MPR ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Mengajukan usul iya, melantik oke, oke. Berarti 1 2 3. A. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada request pembahasan soal silahkan disampaikan di kolom komentar. Kemudian untuk soal yang uraian ada part kedua ini ya. Ada yang poin kedua Romawi 2 ini adalah soal uraian. Bagi teman-teman yang menginginkan pembahasannya juga silahkan request dan tuliskan di kolom komentar. Nanti secepatnya akan saya buatkan pembahasan untuk soal uraiannya. Baiklah, dari saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.